Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaih wa ala alihi wa ashabih wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatih ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di waktu duha ini Allah kumpulkan kita dalam majelis ilmu Al-Latif. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan forum ini sebagai forum yang diberkahi oleh Allah, mendatangkan kebaikan, kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Menantikan sesuatu, ada yang bernilai pahala dan ada yang tidak bernilai pahala. Pada waktu HP baru itu keluar, orang yang antri untuk beli itu bisa panjang sekali. Bahkan ada yang sampai tidur di tempat. Ada yang sampai rela untuk nunggu berjam-jam. Berdiri dalam waktu yang panjang. Hanya untuk apa? Dapat satu HP. Kira-kira mereka yang antri untuk dapat HP sampai rela nunggu berjam-jam, dapat pahala nggak? Kenapa? Karena hanya sebatas menantikan materi dunia. Meskipun juga tergantung niat Pak Ustadz. Kalau dia nantikan HP karena mau dipakai kerja, barangkali ada pahalanya. Baik. Namun yang pasti ketika seseorang menantikan kegiatan ibadah, walaupun waktunya lama, berpahala atau tidak? Berpahala. Sehingga misalnya Anda datang ke masjid, Bapak Ibu misalnya atau Bapak-bapak datang ke masjid, belum qomat. Ini kapan qomatnya? Setengah jam lagi. Kok lama banget? Lama nunggu qomat, berpahala nggak? Berpahala. Atau misalnya Anda datang kajian, katanya jam 8:30. Ini ustadznya masih di jalan. Jamaah sudah panasan di sini, Masya Allah. Ditunggu selama 1 jam nggak datang-datang. Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Berarti menantikan kajian dimulai, insya Allah tidak ada yang sia-sia. Ya. Maka kami menyampaikan permohonan maaf. Barangkali kajian ini tertunda selama setengah jam. Karena qadarullah ternyata dari pintu tol menuju lokasi masih butuh waktu cukup lama. Insya Allah tidak ada yang merasa rugi ya. Atau ada yang gerundel di belakang. Ini ngapain ini nunggu Ustadz ya, kajiannya terlalu panjang, Masya Allah. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kelimpahan rahmat dan barakahnya, sehingga di majelis ini Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita bisa lebih baik lagi. Kita mau membahas temanya apa? Di mana kau berada? Nah, berada di mana sekarang? Di sini. Ini kecamatan apa? Pasar Kliwon, Surakarta. Baik. Di mana kau berada? Berarti kita sedang bertanya tentang posisi kita. Kita ada di mana? Posisi apa sih Pak yang dipertanyakan seperti ini? Saya bacakan satu hadis terlebih dahulu. Dan insya Allah nanti kita akan berikan penjelasannya. Ada seorang sahabiat. Beliau adalah bibinya sahabat Husain bin Mihsan. Sahabat sinten? Husain bin Mihsan. Dalam riwayat itu tidak disebutkan nama sahabiat ini. Cuma disebutkan Ammatu Husain bin Mihsan. Bibi Husain bin Mihsan. Ada peristiwa apa dengan bibinya Husain bin Mihsan ini? Bibinya Husain bin Mihsan bercerita.
Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil hajah. Suatu ketika aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan sesuatu. Dan ini salah satu di antara bukti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berinteraksi dengan lawan jenis, tapi tentu saja dipenuhi dengan adab dan batasan syar'i. Sehingga seorang ummahat kadang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya sesuatu. Bahkan terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam menyediakan waktu khusus kajian untuk para ummahat. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ihadhihi adzatu ba'lin?" Siapa ini? Sudah bersuami belum? Qultu, kemudian kata orang ini, "Na'am, aku sudah bersuami." Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang ini, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana caramu bersikap kepada suamimu? Qalat, wanita ini menyampaikan, "Ma'aluhu illa ma'ajiztu anhu." Aku tidak pernah kehilangan waktu untuk memperhatikan suamiku. Ma'aluhu, aku tidak pernah kehilangan waktu untuk memperhatikan suamiku. Illa ma'ajiztu anhu, kecuali ketika aku tidak mampu untuk melayaninya. Qala, kemudian Nabi SAW menyampaikan sebuah pesan. Fanduri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikanlah di mana posisimu di hati suamimu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Karena suamimu itu adalah pintu surga dan nerakamu. Hadis ini sahih, disebutkan riwayat Ahmad, Humaidi, An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab beliau Adabuz Zifaf. Baik, insyaallah kita akan membersamai hadis ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang yang berkomentar seperti ini. Kok enak ya jadi laki-laki? Wanita diperintahkan untuk taat kepada suaminya, kepada laki-laki. Sehingga enak sekali jadi laki-laki. Pernah nggak ada komentar kayak gitu? Ada. Kenapa? Jadi sebagian di antara wanita merasa enak jadi laki-laki. Satu, laki-laki jadi pemimpin keluarga. Perempuan harus taat kepadanya. Apapun yang dilakukan oleh perempuan harus izin kepada suaminya. Nanti kalau dapat warisan dia lebih banyak daripada yang perempuan. Kalau safar tidak harus izin kepada istri. Tapi istri kalau keluar rumah harus izin kepada suami. Suami kalau menggunakan uang tidak harus izin kepada istrinya. Giliran istri yang mau pakai uang harus izin suami, dan seterusnya. Akhirnya sebagian di antara wanita berpikir, kok enak jadi laki-laki, kok enak jadi suami. Baik. Padahal kalau Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya kondisi manusia antara yang perempuan berharap jadi laki-laki dengan yang laki-laki berharap jadi perempuan lebih banyak mana? Laki-laki jadi perempuan. Makanya realitanya kita lihat, tidak ada kasus perempuan operasi untuk jadi laki-laki. Adanya gimana? Laki-laki operasi untuk jadi perempuan. Masya Allah. Sampai di Jogja itu ada perempatan sudah dikenal masyarakat, pusatnya bencong. Tahu Pak? Kalasan itu Pak ya. Proliman Kalasan. Jadi yang ngamen-ngamen itu semuanya berpenampilan bencong. Di saat banyak wanita yang merasa kok enak jadi laki-laki, ternyata ada banyak laki-laki yang malah milih jadi perempuan. Sehingga mereka mengubah diri berpenampilan seperti wanita. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata fenomena ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ada sebagian di antara wanita
yang mereka berharap andaikan aku jadi laki-laki. Pertimbangannya begini, mereka melihat laki-laki itu peluang ibadahnya lebih besar. Bisa jihad, fisabilillah. Kalau mati di medan jihad, mati syahid. Kemudian bisa bekerja sehingga bisa infak dan sedekah dengan harta pribadinya. Wanita nggak kerja, dia dinafkahi. Laki-laki bisa melakukan safar tanpa harus ditemani mahram. Dan aneka kelebihan yang lainnya. Salat berjamaah di masjid, Jumatan, dan seterusnya. Sampai sebagian di antara perempuan, mereka berharap untuk jadi laki-laki. Tapi ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma kasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasab. Janganlah kalian berangan-angan untuk mendapatkan dan memiliki kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian hamba yang itu tidak diberikan kepada yang lain. Nah, ini latar belakangnya tentang harapan seorang wanita atau sebagian wanita untuk jadi laki-laki. Sehingga dia pengen, andaikan aku jadi laki-laki, aku bisa ini, bisa ini, bisa ini. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Jangan kau berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu yang Allah berikan kepada yang lain yang tidak Allah berikan kepada kalian. Sebab jadi laki dan perempuan itu bukan pilihan hamba, tapi pilihan siapa? Allah. Sehingga Anda waktu lahir, waktu itu dikasih pilihan nggak? Kau mau lahir perempuan atau laki-laki? Hah? Bisa milih? Tidak bisa. Kita terlahir sebagai laki-laki, kita terlahir sebagai perempuan, di luar pilihan hamba. Tapi itu murni pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di posisi kita terlahir jadi laki maupun perempuan, tidak ada peran manusia di sana. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Sehingga surga tidak hanya berlaku bagi laki-laki. Surga juga diberikan kepada perempuan. Pertanyaannya sekarang, mana yang lebih banyak penduduk surganya? Laki atau perempuan? Penduduk surga itu yang banyak laki atau perempuan? Masa sih laki-laki? Hah? Lebih banyak mana? Wanita. Lebih banyak penduduk surga yang perempuan daripada laki-laki. Kok bisa Pak Ustaz? Karena satu laki-laki di situ didampingi oleh beberapa bidadari. Jadi didampingi oleh istrinya dulu di dunia. Ditambah lagi istri yang lain, bidadari-bidadari yang lain. Maka satu laki-laki didampingi beberapa perempuan. Jadinya banyak mana laki dan perempuan di surga? Banyak perempuan. Anda cemburu enggak? Enggak? Yang benar. Gimana Pak Ustaz? Nanti suami Anda akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekian bidadari. Waduh. Boleh enggak Ustaz saya berdoa kepada Allah? Apa? Semoga nanti Allah tidak memberikan bidadari kepada suami saya. Masya Allah. Ibu ini sudah nyiksa suaminya di dunia, masih nyiksa di akhirat. Betul Pak? Betul. Sampai keringat dingin beliau. Baik. Jadi tidak ada istilah bahwasanya ketika Allah berikan kelebihan bagi laki-laki, berarti perempuan tidak punya kesempatan untuk masuk surga. Bahkan wanita jumlahnya lebih banyak dibandingkan laki-laki ketika di surga. Sebab satu laki-laki di sana didampingi oleh beberapa wanita. Ada wanita di muka bumi yang dia sudah bersuami, maka nanti dia akan digabungkan bersama suaminya. Ada wanita di muka bumi ketika di dunia dia belum bersuami sampai mati. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan carikan suami untuknya. Karena Nabi SAW mengatakan, laisa fil jannati a'zab. Di surga tidak ada orang jomblo. Sehingga semuanya
punya pasangan. Laki-laki semuanya punya pasangan, wanita semuanya punya pasangan. Di surga tidak ada manusia jomblo. Baik. Ada sebagian di antara ummahat yang kadang begini, Pak, suami saya bekerja, dia dapat harta, dia bisa infak, bisa sedekah, bisa memberikan sesuatu kepada orang tuanya. Sementara aku ibu rumah tangga, nggak punya sumber pendapatan, nggak bisa kerja. Boleh nggak Pak, saya ngambil uang suami untuk sedekah, tapi nggak izin suami, biar nanti saya dapat pahala. Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Itu kan bukan uang kamu. Sehingga kalau itu bukan uang kamu, jika kau mau menggunakan, wajib izin pemiliknya. Wah, berarti enak sekali Pak jadi suami kalau gitu. Dia bisa mendapatkan banyak amal soleh. Ibu nggak usah khawatir. Loh kenapa? Kalau suami Anda di surga derajatnya tinggi, maka kira-kira Anda sebagai istrinya ada di mana? Anda sebagai istrinya ada di mana? Di menemani beliau. Sehingga bukan Anda ketinggalan di bawah. Ya Allah, istriku di mana? Surganya beda. Terus gimana cara kumpulnya? Oh, surganya beda. Padahal yang namanya manusia, ketika mereka mati dalam keadaan ikatan pernikahannya nggak putus, maka mereka nanti akan dikumpulkan di surga. Sehingga dukung suaminya untuk semakin berbakti kepada orang tuanya. Dukung suaminya untuk memberikan hadiah kepada orang tuanya. Kalau suami Anda ngasih hadiah kepada ibunya, kira-kira sebagai istri cemburu nggak? Yang benar. Ada nggak istri yang cemburu ketika suaminya ngasih hadiah ke ibunya? Kenapa cemburu? Kenapa cemburu? Hah? Iri. Kenapa iri? Nggak dapat perhatian. Istrinya juga diperhatikan. Istrinya sudah dikasih nafkah, sudah dikasih perhiasan, tinggal satu rumah dengan suaminya. Giliran suaminya ngasih hadiah ke ibunya, istrinya iri nggak? Ada yang iri? Kenapa iri? Apakah suami nggak boleh berbakti kepada ibunya? Boleh. Kalau suami berbakti kepada ibunya, kira-kira apa yang akan didapatkan suami? Dimudahkan masuk surga. Diangkat derajatnya ketika di surga. Nabi SAW menyebutkan bahwa kedua orang tua adalah awsatu abwabil jannah, pintu surga yang paling tengah. Kenapa disebut pintu surga yang paling tengah? Paling gampang dimasuki. Sehingga orang kalau mau masuk surga dengan cara mudah, di antara cara yang bisa dia lakukan adalah berupayalah untuk berbakti kepada orang tuanya. Tapi Pak, saya sebagai istrinya kadang gak diperhatikan. Nah, selama ini kamu makan bareng siapa? Ya ikut tinggal bersama suami. Semua nafkah sudah kau bawa. Tapi Masya Allah, terkadang gangguan setan, godaan setan dibisikkan kepada hati sebagian wanita, sehingga dia cemburu ketika suaminya berbuat baik kepada ibunya atau kepada orang tuanya. Padahal ketika suaminya berbakti kepada orang tuanya, lalu Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajatnya, ketika di surga istri juga turut mendapatkan manfaatnya. Baik. Memang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan bagi para lelaki. Tapi kelebihan ini berbanding dengan tanggung jawab. Kita ulang ya. Kelebihan ini berbanding dengan apa? Tanggung jawab. Sehingga dia diberi oleh Allah kelebihan. Tapi di saat yang sama, suami diberi oleh Allah kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu menjadi pemimpin bagi wanita. Pemimpin yang dimaksud di sini apa? Kepala rumah tangga.
Lelaki itu menjadi pemimpin bagi wanita, artinya dia menjadi kepala rumah tangga. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Disebabkan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Laki-laki secara fisik lebih kuat dari wanita. Laki-laki secara apalagi kemampuan kerja lebih lincah dari wanita dan seterusnya. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan disebabkan karena mereka memberikan nafkah dari hartanya. Maka laki-laki punya kewajiban apa? Memberi nafkah kepada istrinya. Sehingga kalau laki-laki tidak memberikan sesuatu kepada istrinya, berdosa. Tapi ketika seorang wanita tidak memberikan apapun kepada suaminya, nggak berdosa. Sebab tanggung jawab memberi nafkah ada pada suami. Makanya, kalaupun suami itu kaya, istrinya tidak bekerja, status istrinya ini orang kaya atau orang miskin? Kenapa kaya? Disamakan dengan status suami. Loh, tapi kan saya ibu rumah tangga, nggak kerja. Iya, ibu memang tidak kerja. Ibu memang ibu rumah tangga. Tapi posisi ibu, istrinya orang kaya. Sehingga ibu ini disebut orang kaya. Maka sang istri statusnya ngikutin suami. Sebab dalam keluarga itu ada manusia utama dan ada manusia pengikut. Manusia pengikut itu siapa saja, Pak? Istri, anak-anak, orang tua. Itu namanya manusia pengikut. Sudah? Sehingga kalau ada orang yang kaya, di sekitarnya orang yang tidak mampu. Misalnya istrinya tidak kerja, anak-anaknya juga belum kerja, masih kecil-kecil. Orang tuanya sudah nggak produktif, nggak kerja. Tapi ini semuanya distatuskan sebagai orang yang mampu. Karena ngikutin siapa? Ngikutin satu orang yang mampu tadi. Nah, yang ngikutin ini namanya tabi'in. Namanya apa? Tabi'in. Orang yang ngikutin baik anaknya atau suaminya atau bapaknya. Makanya mereka ini yang tidak mampu tidak boleh diberi zakat. Kemarin saya menemukan satu kasus ya. Di daerah Klaten. Saya tanya, zakat ini diserahkan kepada siapa saja? Kemudian disebutkan daftarnya, si A, si B, si C, si D. Sampai saya menemukan satu nama. Loh, ini kan punya anak yang kaya. Iya, tapi ibunya sudah jompo, nggak bisa kerja, nggak punya sumber pendapatan. Memang anaknya kaya. Tapi ibunya sudah tidak mampu untuk bekerja, sudah wanita yang sudah tua. Kalau seperti ini tidak boleh dapat zakat. Karena dia ngikutin anaknya. Dan dia tinggal di rumah anaknya yang megah. Ini contoh bayar zakat salah sasaran. Istrinya orang kaya, dia nggak kerja. Boleh nggak dikasih zakat? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Karena dia ngikutin suaminya. Memang dia tidak kerja. Memang dia ibu rumah tangga. Tapi dalam posisi ini dia punya suami yang kaya. Tinggal di rumah suaminya. Maka wanita ini tidak boleh mendapatkan zakat. Sebab yang bersangkutan ngikutin status suami. Sekarang dibalik. Wanita kaya punya suami miskin. Boleh nggak suami yang miskin ini diberi zakat? Ada wanita kaya raya ya. Tapi suaminya miskin papa. Bolehkah suaminya ini diberi zakat? Boleh? Kenapa boleh? Karena status suami tidak mengikuti istri. Kok bisa Pak kayak gitu? Sebab ini tidak bisa dibalik. Maka kewajiban jalur nafkah, jalur harta hanya ada dari suami ke istri dan tidak dibalik. Sehingga istri yang kaya raya tapi suaminya miskin, sang suami berhak dapat zakat. Apa ada Pak kasus seperti itu? Di zaman Nabi SAW ini pernah dialami oleh seorang sahabat. Namanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
Ibnu Mas'ud termasuk di antara orang yang tidak mampu. Istrinya namanya Zainab. Itu termasuk di antara orang kaya. Dan Zainab ini dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa beliau adalah sani'ah. Beliau itu seorang produsen barang. Bisa membuat sesuatu kemudian dijual sehingga Zainab ini punya pendapatan. Sampai satu ketika Zainab ini mau bayar zakat. Maka oleh Abdullah bin Mas'ud beliau meminta kepada Zainab, sudahlah kamu bayarkan zakat ke suamimu, karena suamimu ini tidak mampu. Nah, Zainab gak srek, masa kok istri bayar zakat kepada suaminya. Datanglah beliau kepada Rasulullah SAW, lalu tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bolehkah ada kasus seperti ini? Kata Nabi SAW, sadaqa Abdullah. Yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud itu benar. Sehingga dalam hal ini istri boleh ngasih zakat ke suami. Masya Allah. Kenapa? Karena istri tidak berkewajiban memberi nafkah kepada suami. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat Allah Subhanahu wa taala memberikan keseimbangan. Sebagaimana posisi laki-laki dia diberi kelebihan oleh Allah, di saat yang sama laki-laki diberi tugas dan beban yang lebih berat dibandingkan wanita. Tugasnya apa itu, Pak? Memberi nafkah kepada wanita, memberikan harta kepada istrinya. Padahal ketika akad nikah belum dilakukan, tidak ada kewajiban apapun. Begitu sudah akad nikah, maka posisi lelaki ini berkewajiban. Mulai dari memberikan mahar, menyediakan biaya untuk pernikahan, untuk walimah. Termasuk diantaranya adalah nafkah sebagai modal hidup selama ikatan pernikahan belum pisah. Baik. Sebagai gantinya, keseimbangan yang dilakukan adalah wanita diwajibkan taat kepada suaminya. Nah, disinilah Nabi SAW ngasih arahan kepada bibinya Husain bin Mihsan. Fanduri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikanlah posisi kamu di hati suamimu, karena suamimu adalah pintu surga dan nerakamu. Baik, pertanyaannya, siapa orang yang Anda harapkan paling mencintai Anda? Siapakah orang yang Anda harapkan paling mencintai Anda? Tetangga, teman kerja, teman bermain, atau suami? Hah? Suami. Baik. Sekarang kita balik. Siapakah orang yang Anda harapkan ingin paling Anda cintai? Saudara, anak, orang tua, atau suami? Urutan orang yang paling Anda cintai di sini ya. Ada saudara, ada orang tua, ada anak, ada suami. Yang paling dicintai yang mana? Orang tua atau suami? Orang tua dulu, baru anak, terus saudara, terus suami tetangga. Masya Allah. Urutan orang yang paling Anda cintai? Suami, orang tua atau suami dulu? Orang tua. Coba, cara ngukurnya gini. Mana yang menurut Anda lebih menyedihkan? Orang tua yang meninggal atau suami yang meninggal? Saya tanya, mana yang lebih menyedihkan? Orang tua yang meninggal duluan atau suami yang meninggal duluan? Anda lebih siap ditinggal orang tua atau lebih siap ditinggal suami? Suami. Mati-mati rapopo, Pak. Saya ngarep nadai. Gitu. Masya Allah. Orang Solo kayak gitu, Pak. Kok beda sama Jogja, Pak? Masya Allah. Baik. Jadi kita diajarkan dalam agama ini, ketika akad nikah itu sudah dilakukan,
maka posisi wanita ini didekatkan oleh syariat dengan lelaki yang menjadi pasangan hidupnya. Didekatkan oleh syariat dengan lelaki yang menjadi pasangan hidupnya. Sehingga ketaatan beralih. Dulu sewaktu dia belum menikah, ketaatan tertinggi antara manusia dengan manusia adalah anak kepada orang tua. Begitu si lelaki ini sudah nikah, maka si wanita ini ketaatan tertingginya ditaruh di mana? Sampai Nabi SAW pernah mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin." Andaikan aku boleh nyuruh orang untuk sujud kepada orang lain, la amartun nisa ayyasjuda ila ba'liha. Aku akan perintahkan para wanita untuk sujud kepada suami. Tapi tidak boleh dalam syariat kita sujud kepada sama manusia. Itu syariat di zaman Nabi Yusuf. Dan sehingga begitu akad nikah sudah dilakukan, maka wanita ini didekatkan oleh syariat dengan lelaki yang menjadi pasangannya. Memang kau punya beberapa orang yang kau cintai. Ada orang tua, ada anak, ada saudara, ada teman, dan seterusnya. Prioritas yang tertinggi adalah suami. Di saat itulah keridhaan suami yang paling menentukan status wanita. Di saat itulah keridhaan suami yang paling menentukan status wanita. Sehingga apakah wanita ini layak jadi penduduk surga? Ataukah layak jadi penduduk neraka? Tergantung dari keridhaan suaminya kepadanya. Maka Nabi SAW ngasih peringatan di sini. Fanduri aina anti minhu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Coba perhatikan. Di mana posisi dirimu di hati suamimu. Di mana posisimu di hati suamimu. Karena suamimu adalah pintu surga dan nerakamu. Maka cara untuk mengukur, ya, kira-kira kami sebagai wanita, apakah sudah menjadi wanita yang ideal secara syar'i, ataukah wanita yang belum memenuhi standar ideal, sampean takon ke suami. Mas, kamu senang saya enggak? Sejauh mana cintanya Mas kepada saya? Kalau semuanya menyatakan, aku mencintaimu, saya senang dengan kamu, aku ridho sama kamu, saya merasa bahagia dengan kamu, sehingga suami merasa tenang dengan istrinya, mudah-mudahan ini indikator Anda adalah penduduk. Tapi kalau dibalik, suami di depan suaminya, suami di depan istrinya nggak nyaman. Ketika istri diajak bicara, kurang perhatian. Sehingga wanita ini di hadapan suaminya lebih galak dibandingkan di hadapan orang lain. Nggih, leres. Akhirnya suaminya nggak betah ketika dibersamai oleh istrinya. Dia lebih betah dibersamai oleh temannya mancing. Lebih betah dibersamai temannya yang ada di gardu ronda. Lebih senang ditemani oleh teman-temannya yang ada di jalan. Maka dia lebih betah di luar daripada di dalam rumah. Sebabnya apa? Ternyata sang istri tidak bisa membuat keridhaan suami. Maka kalau ingin mengukur, berarti kira-kira kalau saya kondisinya seperti itu, Pak, Anda perlu memperbaiki akhlak kamu dengan suami. Kau perlu memperbaiki akhlakmu di hadapan suami. Sebab yang menentukan apakah kau ini penduduk surga ataukah tidak, salah satunya adalah di mana kondisi kamu di hati suami. Aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Perhatikanlah di mana kamu di hati suamimu. Karena dia adalah pintu surga dan nerakamu. Baik. Mohon maaf. Biasanya kalau Anda di rumah lebih sering memarahi atau dimarahi? Kok Bapak lirak-lirik kenapa? Kalau di rumah itu lebih sering memarahi atau dimarahi? Memarahi. Biasanya istri itu ketika di rumah lebih sering memarahi atau dimarahi?
memarahi. Masya Allah. Betul kayak gitu ya? Betul. Bapak di rumah lebih sering dimarahi atau di rumah? Oh, nggak termasuk. Baik. Sekarang coba kita ukur ya. Mana yang lebih bisa berbahagia? Orang yang senang memarahi atau sering dimarahi? Enggak dua-duanya. Makanya saya tanya perbandingannya. Mana yang lebih bisa berbahagia? Orang yang senang memarahi ataukah dimarahi? Ternyata ya, secara psikologi yang memarahi lebih lama redanya daripada dimarahi. Sehingga orang yang gampang emosi, yang gampang marah, itu indikator dia lebih tertekan dibandingkan orang yang jadi sasaran amarah. Dia mungkin lebih bisa reda emosinya, lebih cepat hilang emosinya. Makanya kalau misalnya ibu-ibu kok lagi marah sama suaminya, itu begitu keluar, lihat ikan selesai. Makanya banyak laki-laki seneng nama mancing. Leres ya? Pujune sampean nggih ngoten niku? Oh, boten, alhamdulillah. Baik. Ada juga lelaki yang kadang begitu keluar rumah, lihat tanaman selesai. Dia lupakan istrinya. Karena dia bisa lebih merasa bahagia ketika di luar. Makanya sekarang tolong dibalik. Buat suami Anda bisa lebih merasa bahagia, lebih merasa tenang, lebih merasa nyaman ketika di dekat istrinya. Di saat itulah Anda boleh menyebut alhamdulillah. Mudah-mudahan ini indikator kalau aku adalah wanita salihah. Sebab ternyata aku punya posisi di hati suamiku. Tapi kalau kita sudah tidak ada di hati suami, bisa jadi ini indikator bahasanya kita termasuk istri yang gagal. Wanita ini termasuk di antara istri yang gagal untuk bisa menjadi sosok wanita salihah. Baik. Yang dilakukan oleh sahabiat ini ketika ditanya oleh Nabi SAW, "Kaifa anti lahu?" Apa yang kau lakukan terhadap suamimu? Wanita ini mengatakan, aku berjuang semaksimal mungkin untuk melayani suami sampai pada posisi ketika aku tidak mampu melakukannya. Sampai pada posisi ketika aku tidak sanggup untuk melakukannya. Subhanallah. Berarti apa? Sahabiat itu adalah wanita yang selalu di kondisi siaga ketaatan. Pribon? Siaga ketaatan. Sehingga kapanpun aku dibutuhkan, aku siap datang. Kapanpun suami butuh aku siap melayani. Demikianlah posisi sahabiat ketika itu. Nah, sekarang coba kita lihat contoh yang pernah dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, beliau ini pernah punya utang puasa Ramadan. Kewajiban orang yang punya utang puasa apa? Wajib qadha sebelum masuk Ramadan berikutnya. Kapan Aisyah ini mengqadha puasanya? Beliau mengatakan, "Kana alayya min siyami Ramadan. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban." Dulu aku pernah punya kewajiban puasa Ramadan dan aku tidak sanggup untuk membayar qadha puasa Ramadan sampai di bulan Sya'ban. Selama 10 bulan ini Aisyah ngapain saja? Sehingga beliau menunda qadhanya kok sampai mepet Ramadan. Sya'ban, habis Sya'ban apa? Ramadan. Berwah poso. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengqadha puasanya itu ketika di bulan Sya'ban, mepet dengan Ramadan. Dalam riwayat yang lain dinyatakan lima kanati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau siaga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya gimana, Pak? Seorang wanita kalau sedang puasa qadha, berarti puasanya statusnya puasa apa? Wajib. Kalau puasa wajib nggak boleh dibatalkan. Kecuali jika ada uzur syar'i. Sehingga nggak boleh misalnya ya, ibu-ibu lagi qadha terus dapat BA.
nanti datang ke rumah ya, kita makan-makan rujaan, ngegrill. Saya sudah niat qadha ya. Gimana ini Pak Ustadz? Dibatalin aja ya. Tidak bisa seenaknya kayak gitu. Anda kalau puasa wajib tidak bisa dibatalkan seenaknya. Yang boleh dibatalkan puasa sunnah. Kalau puasa wajib tidak boleh. Qadha itu wajib atau sunnah? Wajib. Sehingga wanita yang sedang puasa qadha atau siapapun yang sedang puasa qadha, jika ada undangan makan atau ada kegiatan yang lain, selama dia masih mampu puasa, dia nggak boleh membatalkan. Kecuali kalau dia sakit atau misalnya safar, barulah dia boleh membatalkan. Baik. Aisyah radhiyallahu anha, kenapa beliau menunda di bulan Sya'ban? Karena beliau tidak ingin selama 10 bulan ini, dari mulai Syawal, Dzulqa'dah sampai bulan Rajab, beliau tidak ingin di saat beliau sedang qadha tiba-tiba dijawil sama Nabi SAW, terus terhalangi keinginan beliau, terhalangi hajat beliau disebabkan karena sedang qadha, sehingga tidak bisa melayani Rasulullah SAW. Ini contoh bagaimana siaganya istri Nabi SAW kepada Rasulullah SAW. Para istri beliau yang lain juga sama. Nabi SAW dilayani oleh para istri yang jumlahnya banyak dan semuanya berlomba-lomba untuk mengambil hati Rasulullah SAW. Hingga satu dengan yang lain saling mengalami cemburu. Sampai suatu ketika Nabi SAW sedang bersama Aisyah di rumahnya Aisyah, tiba-tiba datang orang ngantar makanan. Kemudian ditanya, dari mana ini? Dari istri yang lain. Nah, Aisyah cemburu. Beliau sedang berada di rumah saya, kok tiba-tiba istri yang lain ikut campur nganter makanan. Sama Aisyah piring tadi langsung di apa namanya? Dibanting, pecah gini. Rasulullah SAW dengan kebaikan hati beliau, piring tadi diambilin sambil beliau mengatakan, gharrat ummuka, ibumu sedang cemburu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah kayak gitu? Wah, ini sunnah yang tidak bisa dilakukan. Baik. Tapi seperti itu. Jadi istri yang lain sampai berlomba untuk mencari hati Nabi SAW. Karena beliau ingin punya posisi yang dekat dengan Rasulullah SAW. Ya, meskipun Nabi SAW sangat mencintai Aisyah radhiyallahu anha. Demikian pula para sahabiat yang lain. Mereka menjadi manusia yang selalu siaga di depan suaminya. Apapun yang diinginkan oleh suaminya, dia siap untuk segera datang melayani. Ma, telur ceplok ma. Sik Pak. Scroll HP. Ngapain ini? Kisah toh Pak, kita harap belanja sih. Ini mumpung murah, banyak diskon. Berapa lama waktu yang Anda gunakan untuk nyekrol HP? Sebelum tidur, nyekrol HP. Bangun tidur, apa yang pertama kali dicari? Suami atau HP? Jadi lebih penting mana, suami atau HP-nya? Kadang kita karena waktu banyak tersita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, sampai yang mendesak kita lupakan. Suami butuh tertentu, ditinggalkan. Apalagi mohon maaf kalau lagi emosi. Biasanya wanita kalau lagi emosi ngapain? Masuk kamar, kunci pintu, numplek-blek tidur. Subhanallah. Perhatikanlah, di mana posisi Anda di hati suami Anda. Ketika ternyata Anda tidak ada di hati suami, karena sering membuat emosi suami, karena sering membuat marah suami, maka bisa jadi ini indikator dia gagal jadi wanita salehah. Baik. Standar salehahnya wanita itu ternyata berbeda dengan laki-laki. Salehahnya laki-laki rajin ke masjid, rajin kajian, rajin ibadah. Salehahnya wanita, ibadahnya diarahkan oleh Allah untuk ke arah keluarganya. Makanya Nabi SAW pernah mengingatkan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha
wa ata'at wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannata min ayyi babin sya'at. Kalau wanita itu menjaga salat 5 waktu, melakukan puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, dan mentaati suaminya, maka dia boleh masuk surga dari pintu manapun. Sehingga ibadahnya wanita itu karena lebih terbatas, maka digantikan oleh Allah dalam bentuk apa? Ketaatan kepada suaminya. Baik. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seorang istri yang taat kepada suami, tolong diyakini dalam hati Anda masing-masing, ini statusnya ibadah yang nilainya besar. Sehingga saat jenengan taat kepada suami, munculkan perasaan apa? Ini ibadah, bukan terpaksa. Jangan sampai ketika melayani suami, kok enak dadi wong lanang. Nyapu karo grundel, kok enak dadi wong lanang. Isa-isa piring karo grundel, kok enak dadi wong lanang. Berarti piyambake tidak ikhlas. Jadikan diri Anda ketika berbakti kepada suami, tujuannya adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu sebagai pengantar yang bisa kita sampaikan. Karena jamaah sudah bolak-balik lihat jam. Kayaknya sudah harus diselesaikan. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 10. Setengah 11. Sampai jam 11. Masya Allah. Masih kuat mereka dikasih pengajian. Ada yang merem di belakang. Ada yang nyender sambil merem-merem. Ada yang kipas-kipas gak pernah berhenti dari tadi. Anda gak kepanasan di sini? Panas? Tapi betah? Baik. Ya mungkin barangkali di antara jamaah kurang maksimal konsentrasinya, kita selai sedikit dengan tanya jawab. Saya bertanya, Anda menjawab. Disediakan hadiah bagi yang bisa menjawab. Pertanyaan yang pertama, nanti bisa langsung angkat tangan ya. Di antara ini ibu-ibu aja ya, untuk bapak-bapak nggak usah angkat tangan. Ibu-ibu yang anaknya paling banyak, gampang ya. Berapa? 6. Pinten? 4. 6. Berapa? 7. 8. 9. 9. Ada lagi? 9,5 ada? OTW 10. 9. Baik, yang paling banyak anaknya 9. Ini dapat mushaf, judulnya Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim, ringkasan tafsir Qur'anil Karim. Jadi dia mushaf sambil di sebelah kanan dan bawahnya di sini ada tafsirnya. Dapat hadiah. Selanjutnya ya. Selanjutnya. Pertanyaannya, jika terjadi perbedaan selera antara makanan suami dan makanan istri, makanan apa yang Anda masak? Baik, ada yang angkat tangan, silakan. Makanan suami. Suami suka makanan apa? Ini makanan Padang. Kalau ibu ikut aja. Pernah nggak terjadi pertentangan selera gitu? Oh, enggak pernah. Ini cari yang suka terjadi pertentangan selera. Ya. Baik. Suami suka nasi, terasi, petis. Ya. Istrinya nggak suka. Belajar mencintai yang disukai suami, akhirnya suka. Berarti Anda terpengaruh suami, bukan suami terpengaruh Anda. Masya Allah. Baik. Ini ngalah demi suaminya ya. Berubah selera.
Pertanyaan berikutnya. Atas. Bawah lebih banyak daripada atas. Pertanyaan berikutnya. Apa alasan seorang istri boleh ngasih zakat ke suaminya? Sebentar, panitia yang nunjuk. Baik, tafadhal. Ya, istrinya lebih kaya. Apa alasan istri boleh ngasih zakat ke suaminya? Karena istrinya lebih kaya. Itu kondisi kenapa istri ngasih zakat. Nah, apa alasannya? Kalau suami lebih kaya, boleh nggak ngasih zakat ke istrinya? Kenapa? Kepala keluarga, nggih. Terus? Kalau suaminya lebih kaya, istrinya nggak punya, istri ikut suami, nggih, betul? Ya. Ya, apa alasannya? Baik. Saya kasih jawaban ya. Ada yang mau ngasih jawaban? Yang mana? Atas. Baik, atas ada yang angkat tangan? Nah, silakan. Ya. Silakan nih, Ibu. Kenapa istri boleh ngasih zakat ke suami? Itu keadaan, bukan karena itu alasannya. Bukan karena istri lebih kaya. Suami lebih kaya tapi dia tidak boleh ngasih zakat ke istrinya. Baik, silakan coba ini. Karena posisi suami bukan pengikut, kurang tepat. Nih, silakan. Karena istri tidak wajib menafkahi suami. Nah, itu alasannya. Jadi bukan masalah siapa yang lebih kaya ya. Tapi karena apa? Istri tidak wajib menafkahi suami. Pripun? Berarti tadi salah atau benar? Salah. Kalau masalah karena istri lebih kaya, suami lebih kaya, tidak boleh ngasih zakat ke istri. Baik. Karena istri wajib dinafkahi suami. Tapi ketika istri lebih kaya daripada suaminya, istri boleh ngasih zakat ke suaminya, sebab istri tidak wajib ngasih nafkah ke suaminya. Ini jadi siapa yang dapat hadiah ini? Ibu, Masya Allah dapat hadiah. Penjawab pertama. Ibu juga dapat. Alhamdulillah. Ini Pak. Baik. Sudah habis hadiahnya. Baik. Mungkin dalam waktu 1 jam Anda kami kasih kesempatan, jika ada yang mau disampaikan kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, nanti silahkan ditunggu ya, gantian. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, pun cekap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan suami. Baik. Bagaimana kalau ada kondisi istrinya kurang pintar masak, kurang pintar resik-resik, kurang pintar apalagi, kurang pintar nata ranjang,
kurang pinter, tapi suaminya ridho. Apakah sang istri sudah bisa disebut sebagai wanita yang baik? Ya, mungkin perlu ditanya, ini suaminya ridho atau terpaksa ridho? Kalau memang 100% suaminya ridho, sehingga beliau tetap mencintai istrinya, tetap sayang kepada suaminya, walaupun istrinya penuh dengan keterbatasan, wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan sang istri termasuk di antara wanita yang baik. Tapi kata kuncinya begini, upayakan bagi sang istri untuk menjaga kebaktian kepada suaminya semampu yang bisa dia lakukan. Semampu yang bisa dia lakukan. Sehingga semampunya apa? Ya sudah, sampai di situ. Mohon maaf, misalnya istrinya sudah berusaha untuk masak, tapi setiap kali masak selalu gagal. Gawe kue apapun bantat, gawe lontong jadi bubur, buat sayur lodeh jadi sayur asem misalnya. Semua berubah rasa. Tapi sang suami tetap ridho, alhamdulillah. Karena yang penting dalam hal ini adalah ukuran kesungguhan yang dilakukan oleh istri kepada suaminya. Baik. Ada seorang sahabiat yang dulu beliau tidak bisa masak. Tapi sahabiat ini diajari oleh tetangganya ketika masak. Siapa nama beliau? Sahabiat yang nggak bisa masak, kemudian diajari oleh tetangganya. Beliau adalah Asma bintu Abi Bakar, saudaranya Aisyah. Asma bintu Abi Bakar itu pernah menyampaikan pengalaman beliau ketika bersama Zubair bin Awwam. Kata Asma, wa inni la uhsinu fil khubzi. Aku tidak bisa membuat roti yang enak, tapi diajari oleh orang-orang Ansar, sehingga sampai beliau bisa membuat roti. Maka terkadang posisi wanita yang kurang dari sisi kurang pintar masak, kurang ini, tapi ditutupi dengan kelebihan yang lain. Maka sekiranya misalnya ada di antara bapak ibu yang punya kekurangan dari sisi A, punya kekurangan dari sisi B, ketika berinteraksi dengan yang lain, jangan sampai semuanya kurang. Kurang A punya kelebihan B, kurang B punya kelebihan C, dan demikian seterusnya. Wallahu a'lam. Kalau istri punya uang, apa wajib untuk minta izin ke suami apabila memberi uang kepada orang lain? Jika uang itu adalah uang pribadi istri, misalnya istri kerja, atau istri mendapatkan warisan dari orang tua, atau istri pernah diberi hibah oleh orang lain, nah kemudian disimpan, maka uang pribadi ini ketika mau dibelanjakan oleh istri, apakah dia harus minta izin kepada suaminya? Jawabannya tidak harus. Tidak harus. Tapi kalau istri mau menggunakan uang suaminya, wajib izin ke suaminya. Contoh ya, apa yang akan Anda lakukan kalau Anda mau nyuci celana dan baju suami? Yang dilakukan pertama kali apa? Nyari kantong. Buat apa? Nyari isi kantong. Screening dulu ya. Baik. Kalau nemu 20.000, 30.000, 50.000, lapor enggak? Lapor enggak? Lapor. Kenapa? Sedikit. Nek nemu sak terus menengah. Baik. Nah, kalau seperti ini gimana Pak? Itu uang siapa Pak? Kan aku nemu Pak. Nemu kok di celana orang. Status uang ini tetap jadi uang suami. Sehingga istri kalau mau memakai, mau ngambil, wajib izin. Memberitahu, Mas, tadi saya nemu ghanimah Mas. Di mana? Di kantong jelengan loh Mas. Ada uang sekian, pripun ya? Itu kalau bisa jadi milik saya saja ya. Kalau kemudian suami Anda itu serapopo gawanen, alhamdulillah. Selanjutnya Anda kalau mau menderma dengan uang ini tidak harus izin suami, karena sudah sah menjadi milik pribadi istri. Baik.
Nabi SAW, beliau ketika khutbah Idul Fitri, selesai beliau khutbah di depan, Nabi SAW kemana? Mendekat ke arah jamaah perempuan. Lalu beliau menasihatkan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai para wanita, bersedekahlah. Karena aku melihat kalian itu kebanyakan penduduk neraka. Akhirnya Bilal membentangkan kainnya, mereka melempar, ada yang lempar anting, ada yang lempar cincin, ada yang lempar kalung, ada yang lempar gelang, ditadai sama Bilal. Loh Pak, ngapain mereka itu Pak? Mereka sedekah. Sedekah pakai apa? Pakai perhiasan yang mereka punya. Kenapa nggak izin suaminya? Kan suaminya di depan. Istrinya di mana? Di saf belakang. Nabi SAW mendekat ke saf belakang. Lalu kemudian ketika sedekah mereka melempar cincinnya, melempar antingnya, melempar gelangnya. Ditadai sama Bilal. Nah ini salah satu di antara bukti benda yang sudah menjadi milik seorang istri ketika disedekahkan tidak harus izin suami. Ngerti nggih? Baik. Berarti boleh Pak kalau misalnya ada kotak infak lewat terus saya nyopot cincin tak masukkan ke situ tanpa izin suami? Hah? Boleh? Tunggu dulu, tanya dulu, ini cincinnya siapa? Lo kan sudah nempel di badan saya. Oh, belum tentu punya kamu. Kok bisa Pak? Tergantung apakah suami waktu itu hibah perhiasan ataukah titip perhiasan. Sehingga kalau ada suami misalnya beli kalung sekian gram, beli cincin sekian gram, beli gelang sekian gram. Dah? Lalu dikasihkan ke istrinya. Lalu dia bilang, titip ya. Berarti perhiasan itu milik siapa? Anda hanya dititipi untuk dicenteli. Aku titip tak centel nang deng awakmu. Belum sah menjadi milik istri. Kenapa? Titip. Tapi kalau suami menjadikan itu sebagai hibah, ini untuk kamu, hadiah untuk kamu, hibah untuk kamu, berarti sah sebagai milik siapa? Istri. Nah, ketika istri mau mensedekahkan, silahkan. Wallahu a'lam. Istri harus taat kepada suami. Kalau suaminya tidak memberikan nafkah kepada istri, apakah istri tetap wajib taat kepada suaminya? Bagaimana kalau suami lebih perhatian atau lebih sayang kepada saudaranya dibandingkan kepada istrinya? Baik. Masing-masing diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kewajiban. Istri punya kewajiban, suami punya kewajiban. Pertanyaannya, kalau yang pertama tidak menunaikan kewajiban, boleh nggak yang kedua juga meninggalkan kewajiban? Saya ulang ya, saya ulang. Istri punya kewajiban, suami juga punya kewajiban. Orang tua punya kewajiban kepada anak, anak punya kewajiban kepada orang tua. Baik, Anda sebagai anak. Kalau misalnya Anda sebagai anak tidak dinafkahi oleh orang tua, apakah anak boleh tidak berbakti kepada orang tua? Kenapa? Karena itu kewajiban. Walaupun orang tua tidak menafkahi anak. Misalnya ya, ada anak yang sejak kecil dia nggak pernah dinafkahi oleh orang tuanya. Dia tahu bapaknya nggak pernah ngasih nafkah ke dia, nggak pernah ngasih apapun ke dia sampai dia dewasa. Yang ngasih nafkah pamannya atau ibunya. Sehingga anak ini merekam pengalaman dia ketika kecil. Saat anak ini dewasa, bapaknya membutuhkan. Apakah dia wajib berbakti kepada orang tuanya? Kenapa wajib? Sebab selama status dia adalah bapakmu, maka kau wajib berbakti kepadanya. Terlepas dari apakah dulu bapakmu ngasih nafkah ke kamu atau tidak. Paham ya? Ya. Orang tua punya kewajiban ke anak, anak punya kewajiban ke orang tua. Kalau ini tidak dilakukan, bukan berarti ini gugur.
Paham ya? Sehingga ini tetap wajib dilakukan. Baik, sekarang kita bawa kepada suami istri. Istri punya kewajiban memberi nafkah suami punya kewajiban memberi nafkah ke istri. Istri punya kewajiban taat kepada suami. Ketika ini gugur, suaminya tidak memberikan nafkah ke istrinya. Apakah ini jadi gugur? Sehingga apakah istri tetap wajib taat kepada suami? Walaupun dia nggak ngasih nafkah? Terus gimana Pak solusinya? Kalau misalnya Anda tidak ridho, maka bisa melakukan pisah, gugat, cerai. Sehingga ketika suami tidak melaksanakan kewajiban, istrinya tidak ridho, kemudian sang istri gugat cerai, diputuskan pisah, maka nanti dia sudah tidak lagi wajib taat kepada lelaki ini, sebab dia sudah bukan suami istri lagi. Bisa dipahami insya Allah? Nah, ada banyak misalnya ketika sang suami dia nggak ngasih nafkah kepada istrinya, terus istrinya suka menolak. Suaminya ngajak hubungan badan, istrinya nolak. Berarti dosa pertama disambung dengan dosa kedua. Maka saat istrinya menolak, dia berdosa. Sebagaimana ketika suaminya tidak ngasih nafkah, dia juga berdosa. Berarti gimana Pak? Kalau Anda tidak ingin turut berbuat dosa, tunaikan kewajibanmu, walaupun kewajiban suami tidak ditunaikan. Kewajiban dia, tanggung jawab dia. Kewajiban kamu, tanggung jawab kamu. Ketika dia tidak menunaikan kewajibannya, bukan berarti istri gugur kewajibannya. Baik. Sehingga dalam hal ini, kalau istrinya masih ingin bersatu, ingin tetap bersama, dia sabar. Tapi kalau dia nggak sanggup, saya nggak kuat, maka silahkan lakukan gugat cerai. Sehingga ketika dia sudah berpisah, bukan lagi suami istri, barulah di titik itu dia tidak punya kewajiban untuk taat kepada si lelaki tersebut. Wallahu a'lam. Apakah boleh wanita pergi umroh atau pergi haji tanpa suami atau tanpa mahram? Pada asalnya wanita tidak boleh safar tanpa mahram kecuali satu keadaan. Safar yang sifatnya darurat atau safar wajib. Safar darurat itu apa Pak? Contohnya Pak. Safar darurat misalnya sang istri berada di daerah yang berbahaya, sehingga dia harus segera safar. Maka pada saat dia meninggalkan daerah berbahaya itu dan tidak ada mahramnya, diperbolehkan. Karena ini safar apa? Darurat. Contoh safar wajib, haji pertama itu wajib. Umroh pertama juga wajib. Maka untuk safar haji pertama dan umroh pertama, hukumnya boleh tidak ditemani mahram. Lebih dari itu tidak boleh. Maka safar yang sifatnya tidak wajib, seperti safar sunnah untuk haji atau umroh yang lebih dari sekali, statusnya harus ditemani mahram. Gitu? Dan jika dia punya suami, maka dia harus dapat izin dari suaminya. Sebab wanita tidak boleh safar kecuali, tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin kepada suaminya. Ini sama seperti tadi ya. Suami tidak bekerja padahal masih sehat dan kuat, tapi tidak bekerja. Bagaimana posisi istri? Apakah harus tetap taat? Ya kembali kepada tadi. Kalau ikatan pernikahan tetap Anda pertahankan, maka kewajiban Anda harus tetap taat. Bagaimana hukum wanita yang sedang haid menyentuh Al-Quran dengan memakai sarung tangan? Jumhur ulama melarang wanita haid menyentuh Al-Quran. Ini pendapat jumhur ulama. Nah, pertanyaannya, kalau dia pakai sarung tangan, boleh nggak Pak nyentuh Quran dalam kondisi haid? Baik, definisi menyentuh itu tidak harus menyentuh kulit. Termasuk di antara menyentuh adalah
menyentuh lapisan kulit yang tipis. Contoh ya, Anda memakai jilbab, pakai baju, pakai jilbab, lalu disentuh sama lelaki yang bukan mahram dari belakang, kira-kira gimana? Hah? Loh kan saya bersentuhan dengan jilbabmu, bukan dengan kulitmu. Benar gak seperti ini? Salah. Kenapa? Walaupun dia ditutupi oleh kain, menyentuh begini, definisinya sama dengan menyentuh. Hukumnya sama. Baik. Saya pakai tisu. Di sini ada gelas. Kalau begini, apakah saya menyentuh gelas? Menyentuh gelas ya? Kalau begini, menyentuh gelas atau tidak? Misalnya ya, ini gelas ada sesuatu yang kotor gitu. Nah, biar tidak mengenai tangan saya secara langsung, saya pakai tisu kayak gini. Ini menyentuh atau tidak? Menyentuh. Maka sebatas menggunakan sarung tangan masuk kategori menyentuh. Sudah? Nah, sekarang lihat ini. Bagaimana kalau menggunakan benda yang lain? Misalnya seperti pensil seperti ini ya. Kita buka mushaf, lalu yang kita gunakan untuk memindahkan adalah pensilnya. Ini menyentuh atau tidak? Tidak. Sama halnya kalau saya berikan pensil ini kepada si A. Mas, ambil mas. Apakah saya menyentuh tangan si A? Ibu misalnya nyerahkan sebotol air kepada lelaki yang bukan mahram. Begini. Terjadi sentuhan enggak? Tapi kalau Anda pakai sarung tangan, salaman dengan lelaki yang bukan mahram, salah atau tidak? Kenapa? Menyentuh. Sehingga sebatas memakai pelapis sarung tangan, ini tidak mengubah hukum. Beda ketika Anda menggunakan pensil atau benda yang lain, sehingga tidak bersinggungan langsung. Wallahu a'lam. Kalau HP pakai tangan, apakah boleh menyentuh Al-Quran di HP pakai tangan? Coba. Ini yang saya pegang apa? Bukan mushaf. Saya megang HP. Baik, kalau ini ada teks Qurannya ya. Nah, kalau yang saya pegang HP-nya, maka terhitung pegang HP. Tapi kalau saya begini, saya menyentuh teks Quran. Jika posisi wanita haid nyentuh HP-nya, tidak ada masalah. Tapi posisi wanita haid nyentuh teksnya, tidak boleh. Karena yang Anda sentuh teks Quran. Begitu? Jadinya gimana Pak? Kalau haid baca Quran pakai HP. Kalau Qurannya bisa pindah dengan cara begini, pindah. Insya Allah Anda bisa tidak menyentuh. Tapi kalau nggak bisa, ya pilihannya silakan Anda gunakan benda yang lain yang bisa memindahkan screen seperti ini. Kita lanjutkan ya. Andaikan saya ditalak 3. Namun, apa ini? Ini bacanya apa ini? Namun lewat, bukan, agak sulit dipahami. Yuk, dibantu mas. Saya carikan yang lain dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak saya laki-laki punya istri dan 2 anak. Istri mau pergi, alasannya mau kerja. Suami nggak boleh, tapi istri anak saya nekat mau pergi. Yang saya tanyakan, apakah saya mertua boleh ikut campur? Apakah sebagai mertua boleh ikut campur? Nah, kita akan ngambil pelajaran tentang bagaimana sikap Nabi SAW terhadap keluarganya Fatimah radhiyallahu anha.
Putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat beliau cintai adalah Fatimah. Fatimah nikah dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Pada siang hari, di hari tertentu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Fatimah dalam keadaan Ali tidak ada di rumah. Dan biasanya orang Arab kalau siang hari mereka tidur siang. Dengan cuaca yang sangat panas, sehingga rata-rata mereka kalau siang hari tidur siang. Maka Nabi SAW tanya, Aina ibnu ammik? Di mana suamimu? Kemudian Fatimah mengatakan, Laqad ghadabani falam yakin indi. Tadi dia sempat berantem sama aku, kemudian dia pergi nggak tahu, tidur di luar. Akhirnya Nabi SAW perintahkan kepada sahabat, cari Ali bin Abi Thalib. Ditemukan di mana? Di masjid. Sedang apa? Tidur. Ya Rasulullah, huwa fi masjid raqid. Ya Rasulullah, beliau sedang di masjid lagi tidur. Maka Nabi SAW datang ke masjid, membangunkan Ali bin Abi Thalib sambil mengatakan, Qum ya Aba Turab, qum ya Aba Turab. Bangun wahai Abu Turab, bangun wahai Abu Turab. Baik. Ali bangun kemudian pulang. Padahal rumahnya Ali dengan Masjid Nabawi SAW itu jejer. Nah, ini memberikan kita pelajaran bahwa mertua itu kalau tidak diundang jangan ikut campur. Posisi Nabi SAW sebagai mertua terbaik, sebagai orang tua terbaik. Saat beliau mendengar laporan dari Fatimah, tadi sempat berantem dengan suaminya. Nabi SAW nggak tanya, kamu punya masalah apa? Tadi kamu diapain sama suamimu? Tadi kamu ngapain sama suamimu? Ada masalah apa? Ini silakan tanya bapakmu, nanti bapakmu ngasih solusi. Beliau seorang Nabi. Tapi Rasulullah SAW tidak mempertanyakan itu kepada putrinya. Beda dengan orang sekarang kan? Kadang ada orang yang belum siap jadi mertua. Sehingga saat dia punya menantu, kemudian putrinya mungkin punya masalah dengan suaminya. Kamu kalau punya masalah curhat saja sama ibu. Datanglah kemudian putrinya, saya punya masalah ini, punya curhat sama ibunya. Kasihan ya kamu, ya kasihan kamu. Kasihan kamu, dikasihani. Makin melonjak itu wanita. Akhirnya dia makin berani sama suaminya. Masalah kedua datang karena motivasi dari ibunya. Terus ibunya bilang, andaikan aku jadi kamu, aku sudah gak sanggup lagi. Akhirnya wanita ini makin melonjak karena merasa punya pembela. Muncul masalah yang ketiga. Curhat lagi ke ibunya. Ya sudahlah, kalau emang kamu gak betah sama dia, pisah saja. Maka ibunya ini jadi setan manusia. Apa yang paling disenangi oleh iblis? Suami istri bercerai. Siapa pemicunya? Bisa jadi adalah ibunya sendiri. Ada banyak sekali keluarga yang rusak gara-gara pengaruh dari orang tua atau mertua. Makanya kalau tidak diundang, jangan ikut campur. Nabi SAW sebagai manusia terbaik, tahu anaknya punya masalah dengan suaminya, beliau tidak tanya kepada Fatimah dan juga tidak tanya kepada Ali. Saat beliau bangunkan Ali di masjid, ya cuma dibangunin. Ayo bangun, kum ya Aba Turab. Ali bangun. Ali tidak diinterogasi. Kamu apain anakku? Kok sampai kamu emosi sama dia? Tidak kemudian diinterogasi seperti itu. Ali pulang, selesai masalah. Makanya terkadang ketika ada masalah dalam rumah, begitu ditinggal tidur di masjid, pulang, selesai. Sehingga kalau bapaknya senang tidur di masjid, wah, berarti dia punya masalah. Jika wanita menikah, suami sudah bilang semua nafkah dikasihkan istri dan terserah buat apa saja. Apakah tetap harus izin suami jika membelanjakan harta tersebut untuk diri sendiri? Baik. Kalau suami sudah memberikan sejumlah uang kepada istrinya dan dia sudah memberikan kebebasan bagi istrinya untuk menggunakan dana itu, baik untuk pribadi maupun yang lain, walhamdulillah, berarti dengan izin umum seperti ini, sang istri boleh memanfaatkannya. Wallahu a'lam, dan tidak harus izin kepada suaminya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita berzikir setelah sholat fardu dilakukan setelah sholat sunnah ba'diyah? Dan zikir yang sesuai sunnah apa saja? Baik. Zikir setelah sholat wajib itu dibaca setelah salam sholat wajib, bukan setelah sholat sunnah ba'diyah. Maka urutannya sholat wajib, zikir, sholat ba'diyah. Gitu. Bagaimana kalau misalnya, tapi saya buru-buru Pak, saya harus segera pergi, sehingga zikir saya baca ketika saya jalan menuju rumah, atau ketika saya pulang di atas kendaraan. Kalau demikian, Anda boleh sholat sunnah ba'diyah dan zikirnya tertunda. Maka status zikirnya ini qadha terhadap zikir ba'diyah salat. Insya Allah tidak masalah. Walaupun yang paling afdal, berbicara yang paling afdal adalah jika dilakukan tepat pada waktunya. Selesai sholat wajib, zikir dilakukan selesai sholat, bukan setelah sholat sunnah. Wallahu a'lam. Gimana jika istri ditinggal suami merantau kerja jauh di luar Jawa untuk nyari nafkah, tapi istri yang mengizinkannya? Pertanyaannya, suami kerja merantau itu demi menafkahi siapa? Istri dan anaknya. Maka dia merantau bukan karena menjauh dari istrinya, tapi dia merantau karena ingin memperjuangkan istrinya. Istri nunggu di rumah, pakai AC, nonton TV, scroll HP, suaminya di tengah hutan belantara. Jadi siapa yang perjuangannya lebih besar untuk keluarga? Suami. Nah, sehingga dukung yang seperti ini dengan banyak doa, sehingga walaupun istrinya tidak kerja tapi di rumah Anda bisa gunakan untuk ibadah, agar doa Anda lebih mustajab, dan dukung suaminya dengan apa? Doa. Bagaimana menyikapi perbedaan sholat subuh antara yang kunut dan tidak kunut? Yang betul yang mana? Ini termasuk di antara perbedaan pendapat di kalangan ulama yang muktabar. Muktabar itu yang diakui secara syar'i. Sehingga dalam hal ini gimana Pak? Kalau Anda sholat dengan imam yang kunut, silakan makmum ikut kunut. Tapi kalau Anda sholat di masjid yang tidak kunut, berarti makmum tidak perlu kunut. Tapi kalau sholat sendiri Pak, kalau sholat sendiri berarti Anda kerjakan sesuai dengan yang Anda yakini. Kalau kunut silahkan, tidak kunut silahkan. Dalam hal ini, dua mazhab kunut, dua mazhab tidak kunut. Syafi'iyah dan Malikiyah kunut. Hambali dan Hanafi tidak kunut. Dan masing-masing punya dalil yang menguatkan pendapatnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ditalak 3. Tapi lewat apa ini? Lewat voice. Tapi lewat voice. Padahal rumahnya dekat dan dia tidak mau menceraikan ke PA. Apa yang harus saya lakukan? Dan bagaimana talak itu sah atau tidak? Perceraian statusnya sah apabila disampaikan oleh suami kepada istrinya lewat lisan atau tulisan. Lewat lisan atau tulisan. Baik. Kalau voice note itu apa? Lisan atau tulisan? Lisan. Yang penting itu suara yang asli, suara yang valid, bukan suara orang. Maka selama dia menyampaikan di voice note, aku ceraikan kamu, tegas, jelas, berarti sah nggak cerainya? Sah. Tapi Pak, rumahnya dekat dengan rumah saya, kok dia nggak datang ke saya? Ya ada banyak faktor. Mungkin dia nggak berani. Baik. Di masa Nabi SAW,
Ada seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya lewat surat. Dan itu cerai 3. Begitu surat itu sampai kepadanya, Nabi SAW perintahkan kepada wanita ini untuk meninggalkan rumah suaminya. Karena waktu itu suaminya sedang di luar kota. Surat itu baru tiba di kota Madinah. Ketika tiba di wanita tadi, Rasulullah SAW perintahkan, kamu tinggalkan rumah suamimu. Dan dia diminta untuk menjalani masa iddah di rumahnya Abdullah bin Umi Maktum. Karena tidak boleh menjalani masa iddah di rumah suaminya, sebab dia sudah cerai 3. Terus Nabi SAW berpesan kepada wanita ini, kalau nanti kamu sudah selesai masa iddah, tolong beritahu aku. Ternyata begitu selesai masa iddah, wanita ini sudah dilamar oleh 2 lelaki dan 1 lelaki lagi. 2 lelaki itu yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang kedua Abu Jahm. Nabi SAW meminta kepada wanita ini, kamu nikah saja dengan Usama. Akhirnya wanita ini dinikahkan dengan Usama bin Zaid. Baik. Nah, dari hadis ini bisa kita ambil dalil bahwa cerai lewat surat, lewat WA, lewat SMS, voice note, semuanya sah. Selama jelas, tegas, ya, dan tidak ada manipulasi di situ. Kalau yang dikirim adalah suara AI, ini bukan suara asli suami saya, tapi suara AI misalnya ya, pakai teknologi AI dikirim, sah nggak? Tidak, karena itu suara robot. Tapi kalau orangnya sendiri yang ngomong, statusnya sebagai cerai yang sah. Allahu a'lam. Bolehkah menikah dengan mahar perjanjian atau mahar muttafaq alaih? Muttafaq alaih itu Bukhari Muslim. Maksudnya muttafaq alaih ini apa? Kalau mahar disepakati, insya Allah tidak masalah. Misalnya di sini, misal setelah menikah suami tinggal di rumah istri atau perjanjian tidak boleh menikah lagi. Mahar dengan kesepakatan itu berbeda. Baik, saya kasih trik ya. Kekuatan wanita itu ada di sebelum akad nikah. Kekuatan laki-laki ada di setelah akad nikah. Maksudnya gimana, Pak? Kalau seorang wanita menginginkan sesuatu dari pernikahannya, sampaikan sebelum akad nikah sebagai perjanjian. Saya mau nikah dengan kamu dengan syarat. Sebutkan syaratnya. 1. Nafkah sebulan minimal 10 juta. 2. Tidak pindah kota. 3. Tidak dipoligami. 4. Dipejeti tiap hari. 5. Harus selalu di rumah. Kok ora sida bejamu. Sapa sing gelem koyo ngene? Baik. Tapi boleh nggak Pak mengajukan syarat seperti ini? Boleh. Kekuatan wanita di mana? Sebelum nikah. Maksudnya adalah dia boleh mengajukan syarat apapun untuk jadi kesepakatan pasca pernikahan. Ya tadi ya, tidak mau dipoligami, tidak diajak pindah kota, dekat dengan orang tua, dinafkahi minimal sekian juta, dan seterusnya. Kalau suami setuju, baik saya setuju. Sah, nanti ketika akad, semua syarat ini wajib dipenuhi. Itulah kekuatan wanita. Waduh sudah terlanjur Pak, kenapa nggak ngasih tahu dulu? Pengajiannya telat ini ya. Nanti kajiannya harusnya sebelum Anda nikah dulu. Sudah? Selanjutnya, boleh nggak Pak ini disepakati? Silakan. Nah, kalau mahar itu beda lagi. Mahar itu harta yang diserahkan oleh seorang lelaki kepada istrinya. Sudah? Sebagai konsekuensi dia melakukan akad nikah dengannya. Maka syarat mahar itu bentuknya harus bernilai. Sehingga benda yang tidak bernilai tidak bisa jadi mahar.
Saya ulang ya. Benda yang tidak bernilai tidak bisa jadi mahar. Contohnya apa, Pak? Saya nikahkan Anda dengan putri saya. Baik, saya terima nikahnya dengan mahar sebuah masker. Hah? Masker. Bernilai nggak? Terlalu murah ya? Nah, kalau terlalu murah, maka boleh dinaikin. Saya nggak mau mahar sekian, ini terlalu murah. Benda yang tidak bernilai nggak bisa jadi mahar. Baik, kalau begitu saya ganti. Mahar untuk kamu adalah batu akik. Akik bernilai nggak? Dulu bernilai, sekarang tidak ada harganya. Sehingga mahar bisa bentuknya buku, atau uang, atau emas, atau yang lainnya. Wallahu a'lam. Sampai jam berapa? 10:30 sekarang. Bagaimana hukum sholat yang jari dan telapak tangannya kelihatan? Telapak tangan dan muka bukan termasuk aurat. Sehingga ketika sholat boleh kelihatan. Batasnya mana, Pak? Batasnya pergelangan ke atas. Baik depan maupun belakang. Sehingga ini boleh kelihatan, konsekuensinya ini juga boleh kelihatan. Kalau ada yang bilang ini boleh kelihatan, tapi yang punggungnya nggak boleh kelihatan, itu caranya gimana? Ini boleh kelihatan, telapaknya boleh kelihatan, tapi punggungnya nggak boleh kelihatan. Caranya gimana ini? Hah? Maka yang dimaksud dengan telapak tangan, batasnya adalah pergelangan ke atas. Sehingga ketika telapak tangan yang ini boleh kelihatan, yang punggung juga boleh kelihatan. Sudah? Ini dalam sholat. Tapi kalau pertimbangan misalnya di depan lelaki yang bukan mahram, orang pakai niqab, pakai cadar. Dalam mazhab Syafi'i, sebagian ulama Syafi'iyah mewajibkan dengan alasan masalah fitnah. Dalam rangka menghindari potensi fitnah. Sehingga mereka mewajibkan bukan karena alasan mahram, bukan karena alasan aurat, tapi karena alasan menghindari potensi fitnah. Oleh karena itu, dalam mazhab Syafi'i, sebagian ulama Syafi'iyah mewajibkan menggunakan niqab. Wallahu a'lam. Bagaimana jika seorang suami yang sakit, tidak bekerja, dan tidak bisa memberikan nafkah keluarga, tapi selalu minta rokok pada istrinya? Dan istrinya jika tidak memberi, suami marah dan tidak mau bicara. Apakah istri tidak dapat ridho suami? Ada kaidah yang disampaikan Nabi SAW. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk perbuatan yang isinya maksiat kepada khaliq. Merokok itu dosa atau tidak? Makruh. Merokok itu haram atau makruh? Haram. Kelas berapa? Kelas 6. Rokok itu haram. Di sekolah diajari haram. Rokok itu makruh atau haram? Oh, berubah. Haram. Yang benar haram atau makruh? Haram. Merokok itu haram, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ya. Bolehkah kita memberikan sesuatu yang haram kepada orang lain? Tidak boleh. Oleh karena itu dalam hal ini, jika Anda meyakini bahwasanya rokok itu haram, maka suami tidak boleh dikasih rokok. Kalau dia emosi, Pak, ya terserah dia. Sama halnya ketika orang tua memerintahkan anaknya untuk maksiat, boleh dilakukan? Tidak boleh. Suami nyuruh istrinya untuk maksiat? Tidak boleh. Maka definisi berbakti itu bukan menuruti keinginannya, tapi definisi berbakti adalah memberikan yang terbaik kepadanya. Jika orang tua nyuruh maksiat, kita nggak boleh berbakti untuk perintah maksiat.
Suami nyuruh maksiat, istri tidak boleh taat untuk perintah maksiat. Ketika dia emosi, maka sang suami tidak atau istri tidak bertanggung jawab di posisi ketika suaminya emosi. Fir'aun itu marah kepada istrinya sampai istrinya dihukum. Apakah berarti istrinya durhaka kepada Fir'aun? Tidak jadi masalah, karena dia memerintahkan untuk maksiat. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sampai di sini yang bisa kita bacakan pertanyaannya. Mohon maaf jika masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kita buka. Semoga apa yang kita bahas di pagi ini menjadi kajian yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.